Saya mau tanya, ini ada yang ngechat, siapa yang ngechat? Oh, izin record ya, silahkan. Oke, ada yang bisa ngasih insight nggak? Apakah dalam mengumpulkan data kita harus selalu mengambil sampel? Izin Tidak, Bu. Ya, siapa yang mau jawab? Uh, Salwa ya. Siapa tadi yang mau jawab? Sorry. Iya, kalau menurut saya Nur ya, Nur atau siapa ya? Tolong dong sebutin Salwa, namanya. Oke. Silakan iya, Salwa. tadi Arifah, Nur Arifah juga. Iya, kalau menurut saya nggak selalu, Bu, nggak selalu harus ambil sampel, bisa juga dengan ngumpulin data dari populasi yang mau disurvei, cuman ya itu kalau misalnya populasinya sangat banyak, itu akan memakan cost yang banyak juga. Iya, betul. Jadi, tergantung ya jawabannya, tergantung populasi yang mau kalian teliti. Misalnya, kalau misalnya hanya ingin meneliti tentang satu kelas 526 aja yang jumlah orangnya cuma 29, itu kan ringan ya. Maka ambillah data dari semuanya. Tapi bayangkan jika kita harus mengumpulkan data dari semua perguruan tinggi kedinasan se-Indonesia misalnya, atau bayangkan jika misalnya harus mengumpulkan data dari semua penduduk Indonesia. Itu kan effortnya sangat besar sekali kan. Bisa sih, tapi mau 10 tahun selesainya kan nggak mungkin tuh udah keburu basi datanya. Jadi untuk hal-hal yang kalian anggap effortful gitu, yang effortful dalam segi uang, tenaga, waktu, maka ambillah sampel. Nah, keputusan perlu sampel atau enggak itu biasanya didiskusikan. Jadi kan kalau mau mengadakan sensus atau survei, pasti ada timnya dulu kan ya yang berembuk gitu. Nanti dari tim diputuskan, oh kita kayaknya nggak mungkin deh harus harus mendata semuanya. Dari populasi sama sampel nih di sini. Misalnya populasinya adalah advertisement for IT jobs di Belanda. Nah, di sini iklan-iklan tentang pekerjaan terkait IT. Sampelnya adalah top 50 search result. Jadi mungkin 50 iklan pekerjaan saja untuk diteliti. Atau misalnya tentang undergraduate students di Netherlands, populasinya sampelnya adalah 300 student saja. Atau ini kebetulan saya ambil dari buku ya. Mungkin kalau kita cari contoh yang lebih membumi yang kayak tadi misalnya populasinya misalnya adalah seluruh pelajar di seluruh mahasiswa STAN. Nah, sampelnya mungkin 5 orang dari setiap kelas itu sampelnya. Atau misalnya populasinya seluruh penduduk Indonesia, maka sampelnya mungkin beberapa orang dari setiap kecamatan yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau menjawab pertanyaan ini nih, berapa sih persentase, misalnya pemerintah nanya nih misalnya, berapa ya, atau presiden nanya gitu ke BPS, itu ke BPS sering tanya gini, berapa ya persentase penduduk miskin di Indonesia gitu. Kira-kira menurut kalian populasinya apa? Ada yang tahu? Seluruh warga Indonesia. Iya, seluruh warga negara Indonesia. Tapi sampelnya apa? Nah, sampelnya nanti tergantung dari tim metodologinya ya. Tapi biasanya nanti dari BPS kan punya daftar provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa kelurahan di Indonesia. Nanti dari tiap-tiap desa itu akan dipilih beberapa orang tertentu saja untuk dijadikan sampel. Jadi sampelnya adalah sekian jumlah orang per desa untuk dijadikan sampel. Nanti ada petugasnya tuh masing-masing. Makanya kalau kayak DPS, saya kasih contoh BPS ya karena saya tahu ya BPS. Jadi nanti kita kayak di tiap kabupaten itu kan ada BPS kabupatennya biasanya. Nanti ada petugas untuk melakukan pencacahan atau pendataan seperti itu. Nah, ini ada rekap tentang populasi versus sampel. Jadi populasi itu adalah semua, kalau sampel itu sebagian. Nah, kegiatannya kalau kita mendata semua itu namanya sensus. Makanya kalau kalian dengar sensus penduduk, itu artinya mendata semua penduduk, tidak terkecuali, semuanya didata.
Tapi kalau survei itu adalah mendata sampel. Jadi bedakan terminologi dua ini ya. Kalau sensus itu mendata semua, kalau survei dia mendata sebagian atau sampelnya saja. Nah, kemudian ukuran yang dihasilkan, kayak mean, median, modus, itu dibedakan terminologinya. Kalau mean, median, modus, varian standar deviasi yang dihasilkan dari sensus itu disebut dengan parameter. Kalau yang dihasilkan dari survei itu disebut dengan statistik. Di sini statistiknya tanpa S, jadi statistik itu disebut dengan ukuran. Seperti itu. Nah, ini ada grafiknya. Nah, contohnya di sini. Nanti simbolnya itu juga berbeda ya. Kalau dia parameter, untuk mean simbolnya adalah nih, mu. Kayak gini simbolnya. Kalau statistik simbolnya X bar. Kalau standar deviasi simbolnya sigma. Kalau yang standar deviasi yang dari statistik itu simbolnya S. Saya mau stop di sini, ada pertanyaan? Ada yang bingung? Atau sudah mulai panas kepalanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Mengenai survei itu loh, Bu. Polling, misal kayak yang di Capres kemarin ya, Bu. Lembaga survei itu kok perbedaannya kadang jauh ya, Bu. Itu gimana ya? Apa ada standarnya apa gimana ya, Bu? Nah, kalau perbedaan jauh, kita perlu cari tahu dulu tuh metodologi mereka dalam menentukan sampel. Jadi kalau perbedaan jauh bisa jadi karena perbedaan sampel yang mereka ambil. Makanya tadi ada error kan ya. Nah, itu agar kita bisa menjawab pertanyaan itu kita mesti kulik dulu nih ke dalam tim metodologi mereka. Kalian ngambil sampelnya gimana sih gitu. Terus metodenya seperti apa sih? Apakah benar-benar terwakili? Tapi biasanya kalau yang terkait politik kan mereka tidak akan mendisclose yang kayak gitu kan biasanya. Jadi kita nggak pernah tahu sampai kita bisa membongkar metodologi mereka dalam mengambil sampel. Jadi biasanya kalau perbedaannya jauh, itu bisa jadi karena perbedaan sampel yang mereka ambil, bisa jadi juga karena perbedaan metodologi mereka dalam mengambil sampelnya tadi. Seperti itu sih kurang lebih jawabannya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Lanjut, sekarang kita akan ngomongin data. Jadi ngomongin statistik tidak akan terlepas dari data. Nah, menurut kalian data itu apa ya? Ini kan kata yang sering kita dengar banget ya sehari-hari, data, dan data gitu. Tapi menurut kalian data itu apa ya? Saya mau tanya sama Dandi Pandu. Siapa hadir, Bu? Ya, data itu apa ya? Menurut Kalau pengetahuan saya data itu seperti sekumpulan dari pengamatan gitu. sekumpulan dari pengamatan. Iya, Ya. kayak jenis kelamin atau data jenis kelamin, data dari pengukuran sesuatu gitu. Ya, betul. Jadi data itu sebenarnya adalah yang kita kumpulkan lewat observasi. Observasi itu maksudnya bisa tadi ya, bisa sensus, survei, ataupun polling. Itu semua adalah data. Pokoknya apa-apa informasi-informasi yang kita kumpulkan, itu semua adalah data. Thank you. How to get data, ini kita udah bahas. Gimana cara kita bisa mendapatkan data? Saya mau tanya sama Fendi. Fendi ada? Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi untuk mendapatkan data itu seperti yang Ibu katakan tadi, bisa diambil dari observasi atau survei begitu, Bu. Iya, betul. Jadi bisa dari observasi, contohnya survei, sensus, polling, dan banyak lainnya ya. Bisa juga kayak kalian sebar kuesioner gitu, atau misalnya yang zaman sekarang banyak terjadi deh, bikin polling Instagram, bikin status gitu, terus nanti bikin polling nanti misalnya, apakah kita harus mengadakan acara ngumpul-ngumpul ya atau tidak? Itu kan sebenarnya juga merupakan observasi ya, untuk mengumpulkan data juga sebenarnya. Itu cara untuk mendapatkan data. Contoh dari data, ada yang bisa ngasih contoh data? Giovanni ada? Ada, Bu. Contoh data misalnya apa aja ya, Giovanni ya? Data yang saya tahu sih, Bu, menurut saya itu ada kayak data nominal, interval gitu, Bu. Contohnya, contoh data. Contoh data misalnya, Bu, kayak data penjualan suatu toko, Bu, toko sepatu kayak gitu, Bu.
Nah, iya, itu data, benar. Atau mungkin data tentang pajak. Kalau di STAN biasanya berkutat dengan data seperti apa ya, biasanya? Kalau di STAN itu laporan keuangan, Bu. Laporan keuangan, itu juga data laporan keuangan seperti itu. Atau tentang para pembayar pajak kayak gitu ya, itu juga data. Data Oke, thank transaksi sih you. biasanya. Oke, sekarang data itu sendiri itu bisa dibedakan menurut 3 hal. Ada menurut jenisnya, menurut level pengukurannya, sama menurut waktu dan objek. Ini kalian tidak perlu khawatir untuk menghafalkan ini gitu, karena apa ya, sebenarnya ini cuma sebagai knowledge aja, tapi nanti ketika ujian ataupun ketika di dunia nyata, ini tidak harus kalian hafalkan, cukup sekedar tahu saja. Nah, data itu menurut jenisnya ada kuantitatif sama kualitatif. Dari namanya aja itu udah jelas ya. Kalau kuantitatif kan quantify gitu, kuan itu biasanya yang dihitung gitu biasanya, yang hasil penghitungan atau pengukuran. Kalau kualitatif, ya berarti terkait kayak kualitas gitu, itu mostly kategorikal datanya. Contohnya gimana? Oh ya, kuantitatif itu sendiri dibedakan lagi jadi 2 ya. Ada discrete, ada continuous. Kalau discrete itu yang bisa di-count. Kalau di bahasa Inggris, belajarkan countable noun, uncountable noun gitu. Yang bisa dikasih S sama yang nggak bisa dikasih S. Misalnya tables, chairs gitu kan. Nah, discrete adalah hal-hal yang bisa kita hitung gitu. Misalnya 1 meja, 2 meja, 3 meja, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Continuous itu nggak bisa dihitung, tapi dia hanya bisa diukur. Misalnya apa? Ada yang tahu nggak? Sesuatu yang nggak bisa dihitung, tapi bisanya cuma diukur. Beras mungkin. Beras, gula, ya benar. Tinggi badan. badan, benar. Tinggi badan itu juga continuous. Karena kita nggak bisa bilang 1 beras, 2 beras ya. Maksudnya siapa juga yang mau ngitungin 1 bulan. Berarti nimbang kan. Oh ya berarti kilogram, atau misalnya dan tadi 150 misalnya. Itu contoh dari continuous. Jelas ya? Nah, nilai statistik harapan kelas di kelas 526 dan 27. Kira-kira discrete apa continuous kalau nilai? Discrete, Bu. Kita bisa bilang saya. Iya. Ada yang punya pendapat berbeda? Continuous. Oh ya, salah discrete adalah dia bilangannya bujar biasanya, bilangannya bulat, bisa dikomain. Karena kita kan ngitung ya, emang kita bisa ngitung 2,5 orang kan, nggak bisa. News yang ini. Yang C jawabannya. Sekarang kalau jumlah pengeluaran rumah tangga untuk makan dalam 1 minggu, kira-kira itu discrete atau continuous? Saya mau tanya sama Hadian. Hadian ada? Kalau discrete apa continuous? Betul. Karena dia nggak bisa pengeluaran 2, kita biasanya langsung, misalnya pengeluarannya adalah 5 juta. Jadi dia nggak bisa dihitung 1 pengeluaran, 2 pengeluaran. Kalau uang itu pasti continuous. Lanjut ke berikutnya. Jumlah pasien positif COVID-19. Tanya sama Jody. Iya, Bu. Discrete ya, Bu. Ya, betul. Kita bisa hitung ya, 1 pasien, 2 pasien, 3 pasien. Kayak gitu. Jelas semuanya untuk kuantitatif? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, lanjut ke data kualitatif atau kategorikal. Kalau ini, jelas datanya itu adalah sifatnya kategorik gitu. Jadi misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu biasanya kalau di BPS kita kodein, biasanya kalau laki-laki itu kodenya 1, perempuan itu kodenya 2. Nah, angka 1 dan 2 di sini itu tidak berarti bahwa ini adalah satu kelamin. Ini bukan berarti dari penghitungan ya ataupun pengukuran, tapi lebih sekedar cuma kategori aja kodenya, laki-laki 1, perempuan 2, seperti itu. Kondisi koneksi internet misalnya, kalau bagus kita beri nilai 1 misalnya, kalau buruk diberi nilai 2, seperti itu.
Nah, ini adalah juga kategorikal. Jadi dia tidak diukur dan tidak dihitung, tapi cuma sekedar dikasih kode aja. Kayak gitu sih perbedaannya. Ini juga saya rasa jelas ya, tidak membingungkan ya. Kita lanjut ya. Nah, nih ilustrasinya, intinya kalau kuantitatif data itu adalah yang bisa diukur atau dihitung. Misalnya ini sebuah lemari nih, kuantitatifnya apa gitu. Misalnya, oh dia tingginya 3 feet, beratnya 100 pounds, ada 15 buku di dalamnya. Jadi kita bisa hitung gitu. Kalau kualitatifnya itu misalnya, oh dia terbuat dari kayu, dibuat di Itali, warnanya coklat dan sebagainya. Jadi itu antara kuantitatif sama kualitatif. Kalau di dunia nyata, misalnya ada sentimen analisis nggak? Ada yang pernah dengar sentimen analisis? Belum, Bu. Belum. Sentimen analisis itu sering kita dengar ketika misalnya masa-masa kampanye ya. Jadi melihat bagaimana sih sentimen orang terhadap calon-calon presiden misalnya, atau terhadap kebijakan pemerintah. Biasanya sentimen analisis itu muncul kayak gini. Apakah misalnya pemerintah bikin kebijakan nih menaikkan tarif listrik misalnya. Terus kita mau lihat sentimennya. Apakah positif atau negatif sentimennya. Kalau positif berarti masyarakat oke nih dengan kenaikan tarif. Kalau negatif berarti banyak yang tidak suka, tidak setuju dengan kenaikan tarif. Itu berarti sentimen negatif. Nah, si sentimen ini adalah kualitatif data, positif dan negatif. Jadi sifatnya dia bukan hasil pengukuran, bukan hasil, maksudnya sentimennya sendiri itu bukan adalah kategori gitu, positif dan negatif gitu. Tapi jumlah orang yang belongs to each category itu masuk ke kuantitatif. Jadi ada berapa persen yang menyatakan dia positif sentimennya. Nah, itu adalah kuantitatif. Jadi biasanya ketika kalian nanti berhadapan dengan data di dunia nyata, biasanya kombinasi dari, bisa jadi dia semuanya kuantitatif, bisa jadi dia kombinasi dari kuantitatif dan kualitatif. Kayak gitu. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, ini contohnya data dari BPS. Ada data tentang pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sini. Nah, ini ada contohnya datanya tentang pertumbuhan, terus ada peran sektornya di sini. Ya, di sini contoh data juga. Terus, nah ini data, tadi kita udah belajar tentang data berdasarkan jenisnya. Sekarang kita masuk ke data menurut pengukurannya. Jadi, menurut level pengukurannya itu ada 4. Mulai dari yang paling bawah, namanya nominal, di atasnya ada ordinal, kemudian ada interval, kemudian ada rasio, dan masing-masing. Kita lihat ya contohnya ya. Level terendah itu adalah nominal, karena dia adalah kategori tidak ada urutan. Artinya gender female. Ini kan hair color, warna rambut, coklat, hitam, blonde, dan sebagainya. Atau di belahan bumi utara atau di belahan bumi selatan, dan semuanya ini hanya kategorikal, jadi tidak ada ordernya. Itu definisi dari nominal. Kemudian untuk yang ordinal, dia setingkat lebih tinggi levelnya daripada si nominal. Dia adalah nominal ditambah ada ordernya. Misalnya gini, how do you feel today? Kita bikin ulangan, kalau tidak happy, very unhappy itu 1, unhappy 2, dan semakin tinggi angkanya, semakin tinggi pula level kebahagiaannya. Atau tentang satisfaction, biasanya kalau kita ngisi survei atau habis ikut suatu acara kan ada questionnaire ya biasanya ya. Apakah kamu satisfied dengan acara ini gitu. Nah, itu adalah data ordinal karena setiap urutannya, karena setiap kategorikalnya itu mengandung urutan yang berbeda kayak gitu. Di mana urutan setelahnya merupakan level yang lebih tinggi. Jadi ada urutannya intinya kalau ordinal. Kemudian ada namanya interval. Kalau interval ini dia adalah ordinal dan ada selisih dan bisa diselisihkan gitu. Mungkin gampangnya gini. Interval itu adalah data ordinal tapi dia bisa dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya gini. Contohnya misal data interval ya. Ada bisa contoh nggak?
Intinya adalah dia itu, nah ini contohnya nih temperatur sama tahun, dia itu tidak punya natural starting point. Natural starting point itu ada titik nol yang itu kan dimulai dari kita tidak starting tahun itu kapan sebenarnya. Kita saja bilang bahwa tahun dimulai dari tahun 0 Masehi, tapi kan sebenarnya sebelum itu ada tahun-tahun tahu sebelum Masehi itu ada berapa ribu sebelumnya. Sehingga kita bisa bilang bahwa tahun itu tidak punya true starting point gitu, titik mulai yang nyata. Jadi dia hanya bisa dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, itu interval. Jadi kita bisa bilang bahwa between misalnya antara tahun 1990 sampai tahun 2010 itu ada 30 tahun intervalnya. Kita bisa bilang seperti itu. Tapi kita tidak bisa bilang pembagian atau perkalian. Mungkin kalau kalian bingung, kita lihat di sini ya contohnya ya. Data rasio misalnya. Data rasio itu adalah data yang punya true zero point, sehingga kita bisa lakukan operasi pembagian di sini. Misalnya gini, misalnya harga buku A atau harga buku matematika 100.000 misalnya. Sementara harga buku bahasa Indonesia 50.000. Kita bisa bilang bahwa harga buku matematika adalah 2 kalinya harga buku bahasa Indonesia. Kita bisa bilang seperti itu. Jadi kita bisa bikin rasionya 100.000 dibagi 50.000. Karena kita tahu bahwa harga itu pasti dimulai dari 0 rupiah kayak gitu. Tapi di data interval kita tidak bisa bilang bahwa contohnya tahun dari tadi ya, tahun itu dimulai dari 0 century gitu misalnya atau 0 BC. Jadi kita tidak bisa bikin rasio di antara keduanya. Jadi kira-kira perbedaannya itu sih untuk data measurement, untuk interval sama rasio. Ada yang bingung tentang perbedaan data? Paham semuanya? Bu, maaf Bu. Ya. Itu yang saya mau nanya terkait yang slide sebelumnya itu Bu. Yang interval ya? Ya, yang temperatur itu nggak ada nolnya karena temperatur akan negatif gitu. Nah, tapi kan ada kan 0 derajat Celcius gitu Bu. Maksudnya zero di sini tuh posisinya seperti apa itu Bu? True 0 Ya. point gitu Bu. Kalau yang temperatur ini. Tapi dia bukan natural 0 kan sebenarnya. Jadi 0 Celcius dengan 0 Fahrenheit kan bisa beda. Jadi dia maksudnya gini, suhu itu kan kita definisikan sendiri kan nolnya berapa. Sementara si Celsius sama si Fahrenheit bisa beda nolnya berapa. Jadi di sini kita tidak bisa bilang bahwa dia itu adalah memiliki true zero point, sehingga kita bisa bilang interval kayak gitu sih. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa suhu 40 derajat Celcius adalah 2 kalinya suhu 20 derajat Celcius, karena si suhu itu sendiri sebelum 0 ada lagi gitu loh. Jadi dia nggak bisa, intinya tuh true zero point itu adalah yang sebelum 0-nya tidak ada lagi gitu. Jadi kita bisa benar-benar membuat rasio kayak gitu. Jadi tidak, kalau misalnya kayak harga tadi, sebelum kan nggak ada kan harganya negatif, beli buku harganya negatif 100 rupiah kan nggak ada kan. Jadi dia benar-benar punya true zero point. Sementara kalau temperatur, sebelum 0-nya kan ada lagi sebenarnya. Jadi itu sebenarnya bukan dianggap true zero point. Yang dianggap true zero point adalah yang benar-benar nggak ada apa-apa sebelum titik 0 itu, gitu maksudnya. Oh iya Jelas Bu, ya? paham. Oke. Ya, jelas Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tadi untuk yang data measurement. Kemudian data itu ada lagi menurut waktu dan objek. Jadi ada yang namanya, ini ada yang tahu nggak PDRB ini apa? Pernah dengar istilah PDRB nggak? Ini istilahnya PDRB itu adalah produk domestik regional bruto. Pernah dengar nggak? Belum, Bu. Pernah. Belum. PDRB ini bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang kayak apa ya namanya, produk domestik regional bruto itu GDP bukan Ibu? Ya, Mohon maaf, PDB, izin. ya PDB juga ada. PDB itu biasanya untuk level Indonesia, PDB produk domestik bruto. Tapi kalau PDRB itu yang regional, biasanya untuk level provinsi. Nah, biasanya ketika kita membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi, kita pasti lihat dari produk domestik brutonya.
Jadi mungkin secara general saya bisa bilang produk domestik bruto itu kita mencatat berapa sih output dari setiap kegiatan ekonomi yang ada di suatu negara. Jangan bayangkan bagaimana melakukannya, karena itu ribet banget ngelakuinnya. Makanya di BPS sendiri pun kita tidak bisa setiap tahun ngeluarin data PDB gitu. Pasti kayak 5 tahun sekali, karena dia berat banget kan. Kita harus satu-satu mengidentifikasi ada industri apa di Indonesia, pengeluarannya berapa, terus berapa omsetnya dia, kayak gitu. Jadi ribet banget. Tapi intinya adalah produk domestik bruto ini melambangkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PDB kita, semakin dianggap semakin baguslah perekonomian kita. Nah, kalau di sini cross section contohnya adalah PDB yang dilakukan di seluruh daerah dalam 1 tahun. Jadi data cross section itu pengamatan terhadap banyak objek observasi dalam satu waktu. Itu disebut dengan cross section. Misalnya kita mau mengukur pasien COVID di bulan apa? Oktober 2021 misalnya. Itu adalah cross section, banyak objeknya tapi cuman satu waktu. Nah, ada juga namanya time series. Kalau time series itu kita berkala, jadi kita nanti bisa bikin tren. Ada yang punya ide tren itu apa? Tren in statistik. Jadi tren itu sebenarnya kalau kita bisa bayangkan dia kayak semacam grafik garis, tapi ada nih kayak gini. Ada kondisi masing-masing waktunya. Nah kayak gini misalnya. Kita bisa lihat tahun 1900 gimana, 1910 gimana. Jadi dia senantiasa. Jadi kita bisa lihat pattern-nya, apakah dia cenderung naik atau cenderung turun. Nah, untuk data yang sifatnya time series, kita kumpulkan berdasarkan skala waktu tertentu agar kita bisa lihat bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu. Nah, waktu ini tidak harus tahun ya, kita boleh mendefinisikan periode sendiri. Misalnya kalau kita mau melihat tren bulan ke bulan, itu juga boleh. Berarti nanti dari Januari, Februari, dan Maret, terus sampai Desember. Boleh juga kita bikin trennya, tren 2 tahunan, atau tren semesteran, 6 bulanan, itu juga boleh. Yang penting, dalam time series, datanya dikumpulkan tiap satuan waktu yang sudah kita definisikan tadi. Itu contoh time series. Nah, kalau panel ini mirip time series, tapi dia itu kita udah tetapkan tentang waktunya. Misalnya saya mau 10 tahun nih, gitu datanya. Jadi, di 10 tahun pertama itu adalah panel 1, nanti setelah lewat 10 tahun ini kita ganti ke periode berikutnya itu udah panel yang berbeda. Tapi sebenarnya ini kayaknya nggak akan terlalu dipakai ya untuk teman-teman nanti, karena ini biasanya kalau kita menggunakan metode gini ketika kita sudah membicarakan data yang levelnya nasional gitu. Makanya kita akan perlu time series, data panel, tapi kalau buat keperluan project teman-teman nanti, project kalian nanti, sepertinya tidak usah terlalu memusingkan 3 hal ini sih, tapi cukup diketahui saja, barangkali nanti in case nanti muncul pas ujian. Gitu. Biasanya kalau untuk di semester 6, penelitian seperti apa yang harus kalian lakukan? Apakah ada gambaran dari sekarang atau maksudnya udah ada instruksi dari kampus nggak gitu, seperti apa penelitian yang harus dilakukan? Ada yang bisa share? Halo? Belum Bu, kalau dari kampus. Oh, belum ya. Mulai Bu. Tapi biasanya kalau dari informasi senior-senior, apa yang mesti kalian kerjakan di semester 6 itu biasanya? Mungkin KTTA kayak kajian-kajian laporan keuangan perusahaan gitu Bu. Oke. Berarti datanya udah, maksudnya bukan kayak harus ke lapangan ngumpulin data ya? Iya Bu, mungkin bisa lewat online, mungkin bisa juga ke lapangan juga bisa bikin mengolah data dari kayak objek-objeknya gitu Bu. Oke. Berarti kan tidak terlalu perlu untuk memusingkan masalah ini sih sebenarnya. Mungkin time series perlu kali ya, kalau nanti let's say misalnya kalian ingin mempelajari data dari misalnya kan ke perusahaan atau kemana gitu, terus dapat data mereka selama 20 tahun terakhir misalnya, terus mau dilihat bagaimana pergerakannya dari tahun ke tahun gitu. Itu mungkin bisa jadi time series nanti. Itu aja sih untuk contoh data menurut waktu dan objek. Sekarang ada pertanyaan? Ada Bu. Tadi Iya? yang di slide 26 bedanya
satu waktu sama suatu rentang waktu itu, ya maksudnya satu waktu, contoh kayak satu hari. Hari kan normalnya satu ya Bu. Nah bulan normalnya kan ya 1 bulan, 1 tahun ya 1 tahun ya gitu. Atau gimana Bu? Soalnya 1 tahun juga rentangnya kan ada 365 hari. Bentar. Yang mana sih yang time series ya Yang maksudnya ya? cross Oh, yang cross sama section. ya. Cross section itu pengamatan terhadap banyak objek observasi dalam satu waktu. Di sini kata kuncinya adalah banyak objek observasi. Kalau di sini suatu objek observasi. Jadi di sini kita membedakan. Jadi di sini contoh cross section adalah di tahun yang sama kita mempelajari beberapa daerah yang berbeda di seluruh daerah di sini. Nah, kalau untuk yang time series, dia waktunya adalah tentang waktu 10 tahun, tapi daerahnya cuma 1. Jadi cukup di objek itu aja, tapi ada rentang waktunya. Maksudnya gimana ya? Mungkin ini juga bisa saya ganti jadi maksudnya gini, ini tadi saya seluruh daerah, berarti kita bisa bayangkan semua provinsi yang ada di Indonesia misalnya. Tapi kalau yang untuk time series, kita berfokus pada satu daerah aja, misalnya Jakarta aja, dan kita akan kumpulkan datanya dalam 10 tahun terakhir, kayak gitu. Sebenarnya di situ sih bedanya. Kalau di cross section, makanya namanya cross, karena dia ada beberapa objek, terus dalam satu waktu tertentu. Kalau time series, objeknya 1 dan ada rentang waktunya. Kayak gitu sih. Jelas nggak, Tio? Iya sih Bu. Untuk 1, 2 ini sih jelas. Yang ketiga, yang panel Bu. Pengembangan terhadap banyak objek dalam suatu rentang waktu tertentu. Jadi ini kayak pengembangan dari time series. Jadi dia, dari cross section. Jadi dia banyak objek, tapi waktunya lama. Jadi kalau tadi kan cuma 1 tahun nih. Yang ini banyak, tapi 10 tahun, jadi ada rentang waktunya di sini. Oh iya. Berarti intinya lebih dari satuan ya Bu? Iya. Ya, lebih dari 1 tahun ya, kayak 2 tahun ya gitu. Kalau panel, iya, panel pasti lama dia, nggak cuma setahun. Baik Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, kemudian ada karakteristik dari data. Again, ini tidak usah dihafalkan sebenarnya, tapi tetap kalian perlu tahu agar nanti tidak bingung ketika menemukan terminologinya lagi di perkuliahan berikutnya. Jadi karakteristik dari data itu adalah ada 5 nih. Yang pertama namanya center atau pemusatan dari data. Tadi kita udah bahas ya, ada mean, median, modus. Nah, kenapa kita perlu tahu tentang pemusatan suatu data? Karena dia adalah cerminan umum dari data tersebut. Ketika misalnya nanti kalian ditanyakan oleh atasan atau misalnya dari pejabat daerah misalnya, mereka menginginkan jawaban yang general gitu. Jadi kalian tidak akan memberitahukan baris per baris data kan ya. Kan pasti akan hanya menyatakan, oh ya Pak, rata-ratanya sekian Pak, mediannya sekian, modusnya sekian. Nah, karena itulah kita perlu tahu tentang center dari suatu data atau pusat dari suatu data. Kemudian variasi. Variasi ini seperti yang tadi saya sebutkan juga sebelumnya, dia menggambarkan bagaimana data itu berpencar dari pusatnya tadi. Jadi misalnya kita tadi punya mean misalnya tadi pendapatan ya misalnya ya. Misalnya pendapatan penduduk Jakarta gitu per bulannya 10 juta gitu. Kesannya kayak lebih cukup nih ya gitu. Tapi kita perlu tahu variannya. Apakah variannya kecil? Kalau variannya kecil artinya adalah data itu dekat sama mean-nya, sama rata-ratanya. Tapi kalau variannya besar, artinya misalnya mean-nya di sini dia jauh gitu, data-datanya itu tersebar jauh dari mean-nya, sehingga sebenarnya mean ini tidak terlalu menggambarkan titik tengahnya. Jadi kalau kita melakukan analisis, terus kita menemukan bahwa ternyata 10 juta rata-rata yang 10 juta tadi ternyata banyak disumbangkan oleh orang-orang yang pencilan gitu misalnya, atau misalnya yang pendapatannya tinggi. Padahal sebenarnya banyak juga loh pendapatan yang rendah di Jakarta gitu. Jadi kita ketika melakukan analisis perlu melihat 2 aspek ini, center sama variation-nya. Jangan cuma center aja, karena ini bisa misleading istilahnya. Misleading itu kayak
menyesatkan dalam tanda kutip ya. Jadi kita kesannya kayak merasa bahwa oh ternyata kaya nih orang Jakarta 10 juta, padahal variasinya besar gitu. Artinya ada yang jauh di bawah rata-rata gitu, atau ada yang jauh banget di atas rata-rata. Jadi kita perlu mengconsider dua hal ini ketika membuat analisis kayak gitu. Kemudian distribusi. Distribusi ini dia melambangkan bagaimana data itu tersebar. Nanti kita akan belajar tentang tabel distribusi, kita akan bisa lihat pada frekuensi mana. Jadi data itu akan kita kelompokkan ya berdasarkan kelas-kelasnya. Nanti kita akan melihat di distribusi mana nih paling banyak frekuensinya. Contoh misalnya untuk data pendapatan tadi. Kita bikin mungkin kelas-kelas pendapatan, misalnya di bawah 5 juta, 5 sampai 10 juta, 15 sampai 10 sampai 15 juta dan seterusnya. Nanti kita lihat di frekuensi mana paling tinggi. Di kelas mana yang frekuensinya paling tinggi. Jadi itu bisa menggambarkan bagaimana distribusi data tadi, data itu tersebar. Kemudian ada outliers. Outliers-nya atau pencilan. Ada yang pernah dengar outliers atau data pencilan? Atau mungkin bisa kasih gambaran ini apa? Belum, Bu. Belum. Pencilan itu adalah data yang dia beda sendiri dari jalurnya. Contohnya gini, kalau kita enaknya contohin pakai gambar ya. Nah, ini contohnya misalnya nih. Nih, terlihat ya. Jadi data-data itu berkisar di sini semuanya. Tapi ini kok ada pencilan nih sendiri, kok dia di sini ya. Dia jauh dari grupnya gitu. Nah, biasanya kayak gini nih adalah objek yang perlu kita cek gitu. Biasanya contohnya misalnya gini. Ketika saya Sumatera Barat gitu misalnya. Ternyata ada yang mencil sendiri nih, dia pengeluarannya tinggi sendiri gitu. For example gitu contohnya. Kita cek nih, apa iya nih segini? Pas dicek ternyata oh salah dalam mendata gitu. Sebenarnya dia bukan di sini. Tapi bisa juga memang ternyata segitu, ada kejadiannya kayak gitu. Ternyata dia memang orang yang super kaya nih, misalnya dia adalah pemilik dari misalnya pabrik apa gitu. Sehingga dia tuh adalah paling kaya sendiri dibandingkan rekan-rekan daerahnya kayak gitu. Nah, pencilan ini biasanya adalah hal yang juga perlu kita tuliskan dalam analisis kita. Jadi setelah kita ngomongin ukuran pemusatannya, mean, median, modus sekian dengan variansi sekian, dan ternyata ada 2 orang pencilan nih dengan pendapatan sekian dan sekian kayak gitu. Itu adalah hal yang menarik nanti untuk disajikan dalam laporan analisisnya kalian. Kemudian adalah time. Time ini untuk melihat apakah karakteristiknya itu berubah dari waktu ke waktu, dan apakah kita bisa membuat tren, atau apakah kita bisa melihat pola pergerakannya dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa bikin trennya. Nah, biasanya pola pergerakan waktu ke waktu ini paling menarik gitu. Contohnya ketika COVID-19, ada yang pernah lihat covid19.go.id? Tunggu ya. Grafiknya sebelah mana ya? COVID. Oh, ini datanya. Saya lupa nih letak yang ada gambarnya di mana. Tapi biasanya kan orang tuh bikin ini ya, untuk COVID dibuatlah gambaran jumlah apa di peta resiko ya, sebentar kita lihat ya. Peta sebaran, dilihatlah jumlah pasien harian. Jadi kita bisa lihat trennya naik atau turun atau enggak kayak gitu. Contohnya ketika bulan Juni Juli kemarin itu banyak dibahas tentang data yang naik nih pergerakannya. Jadi ini kebetulan nggak ada data yang tren ya. Sebenarnya ada sih. Ya, kemarin pas nyari-nyari ketemu, pas sekarang saya lupa di mana. Nanti bisa ketahuan bahwa oh ada kayak gini nih misalnya nih. Ini kan ada Juli, Oktober, Januari, kita bisa bikin grafiknya, kita bisa lihat polanya. Ternyata ada pergerakan naik nih di mulai April, Juli dan seterusnya. Bisa kita geser. Nah, kayak gini. Nah, terus ketika sudah masuk ke September, mulai mendatar dan seterusnya. Ini kayaknya belum diupdate lagi ya kayaknya. Seperti itu sih untuk ngelihat tren.
Oke, nah sekarang kita masuk ke tentang pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu bisa dilakukan, tadi udah kita bahas ya, bisa dikumpulin semua dengan sensus atau populasi. Bisa juga kita ambil sampel saja, nanti kita teliti dari sampel yang kita peroleh itu. Nah, pengumpulan data dengan menggunakan sampel itu disebut dengan sampling. Jadi sampel itu adalah representasi populasi yang kita pilih untuk kita data, sementara sampling adalah metodenya, metode untuk mengambil sampel. Jadi biar nggak bingung, saya tambahin di sini, sampling itu adalah metode mengambil sampel, mengambil atau memilih sampel. Itu adalah definisi dari sampling. Sebenarnya ada banyak banget metodenya, tapi di sini kita cuma akan mention sebagian, ada random, systematic, convenient, stratified, cluster, dan multistage. Kalian tidak harus mencemaskan ini hanya untuk informasi saja. Jadi kalau untuk yang random, itu intinya adalah asal ambil aja pokoknya. Jadi dari sekian individu, saya udah comot-comot aja 9 orang gitu, nggak peduli gimana urutan pemilihannya, pokoknya dicomot-comot aja. Itu adalah cara paling naif namanya, cara paling sederhana, simple random sampling. Kemudian ada yang namanya secara sistematik. Jadi misalnya ambil setiap orang ketiga yang ada di populasi. Jadi bayangkan kalau misalnya tadi mengambil data tentang mahasiswa STAN, kalian punya dulu nih list of students di STAN gitu, misalnya semuanya yang 2.400-an tadi. Terus systematic sampling adalah misalnya mengambil orang dengan setiap kelipatan 10 kayak gitu. Jadi orang dengan nomor 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Itu systematic sampling. Kemudian juga ada yang namanya convenient sampling. Convenient sampling ini dia sedikit mirip dengan random sample. Bedanya adalah kalau random sample kita udah punya dulu nih data populasinya. Kita tahu jumlah populasinya berapa. Jadi kita tinggal ngambil sampelnya. Kalau yang convenience ini lebih naif lagi sebenarnya. Dia kayak orang misalnya survei di jalanan gitu. Jadi kayak ada reporter, terus langsung nyegat orang di jalan, terus tanya pendapatnya. Itu convenience sampling. Jadi sedapatnya orang buat ditanya gitu. Itu namanya convenience. Makanya namanya convenience kan, senyamannya kita buat ngumpulin data. Terus ada juga stratified sampling. Ini stratified itu biasanya dipakai, jadi gini, ketika kita misalnya mau meneliti tentang konsumsi rumah tangga misalnya. Nah, rumah tangga itu kalau kita pilih secara random saja, kan beresiko terambil yang kaya-kaya aja kan, atau justru terambil yang miskin-miskin aja. Sehingga nanti kesannya kayak, kalau terambil yang kaya aja, kesannya kayak konsumsi besar banget nih gitu. Atau kalau terambil yang miskin aja, kesannya kayak konsumsi sedikit banget. Nah, stratified sampling berusaha untuk mengatasi itu dengan cara kita stratakan dulu nih masing-masingnya. Jadi kita bikin strata kaya, strata sedang, strata miskin, baru tiap-tiapnya disampel. Nah, misalnya kalau untuk contoh kasus yang STAN tadi, bisa aja dibikin strata, misalnya strata tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, nanti masing-masing baru disampel lagi. Itu yang strata. Jadi kita bisa memastikan bahwa setiap strata terwakili nih oleh sampel gitu. Kalau kayak STAN tadi, kita ingin memastikan bahwa setiap angkatan ada perwakilannya, kita bisa bikin dulu strata per angkatan, kayak gitu. Nah, kalau cluster, dia sedikit mirip sih dengan si strata. Bedanya gini, sama-sama dikelompokin. Tapi kalau strata, kita mengelompokkan berdasarkan suatu kesamaan karakteristik. Misalnya, kalau kayak konsumsi, berdasarkan karakteristik level ekonominya. Atau kalau kayak di STAN tadi, mungkin berdasarkan kesamaan angkatannya. Nah, kalau cluster, itu kita biasanya bagi berdasarkan naturally formed group gitu. Jadi, grup yang terbentuk secara natural. Contohnya kalau yang sering dipakai BPS, cluster ini kayak provinsi. Jadi, ketika kami ingin mengambil data penduduk Indonesia, itu kami bikin cluster dulu. Cluster provinsinya. Atau bahkan karena ingin lebih detail, kami bikin cluster per kabupaten. Jadi, masing-masing orang di dalam kabupaten itu kan belum tentu dia homogen kan gitu, belum tentu homogen, bisa macam-macam. Misalnya kita ingin meneliti tentang konsumsi rumah tangga, terus kita bagi-bagi per kabupaten nih, misalnya ini ada kabupaten 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Nah, di dalam masing-masing kabupaten itu kan heterogen kan di dalamnya. Bisa jadi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang aja gitu misalnya. Nah, itu nanti kita ambil sampel dari masing-masing klasternya. Jadi satu klaster kita ambil utuh. Kalau yang strata tadi, dari masing-masing level kita ambil sampel saja. Kalau dari klaster, kita bagi-bagi dulu menjadi berapa kelompok, kemudian kelompoknya kita sampel. Nah, semua orang yang ada di dalam masing-masing kelompok itu akan diambil sebagai sampel. Itu bedanya untuk yang cluster sampel. Terus juga ada yang multi-stage. Multi-stage ini sebenarnya gabungan, jadi kayak misalnya tahap pertama dipilih dulu klasternya, terus setelah itu baru diambil rumah tangganya. Jadi ada 2 tahap multi-stage itu, jadi nggak cuma sekedar milih kabupaten, tapi juga memilih rumah tangga di dalamnya. Jadi ada intinya multi-stage itu 2 tahap. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini tidak terlalu perlu dicemaskan, karena ini sebenarnya cuma sebagai knowledge aja. Kalaupun nanti muncul ketika ujian, itu paling secara general idea aja gitu. Jadi misalnya SRS, simple random sampling itu konsepnya gimana gitu. Seperti itu aja sih, paling nggak akan terlalu detail nanti ditanyakan ketika ujian. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Izin bertanya, Bu. Berarti Ya. klaster itu lebih pembagiannya ke geografis ya, Bu? Ke wilayah gitu ya, Bu? Iya, seperti itu sih pada umumnya. Definisinya adalah dia itu dibagi berdasarkan kelompok yang sudah naturally ada gitu. Tapi kalau yang sering dipraktekkan itu by geografis biasanya. Jadi karena kan geografis sudah naturally ada kan ya. Jadi diambil by geografis aja. Oh ya, Bu. Kayak gitu. Yang multi-stage tadi berarti gabungan klaster sama yang atasnya tadi ya, Bu? Iya, intinya kita mau mengambil dua tahap sekaligus gitu. Jadi gini, misalnya tadi milih kabupaten dulu nih. Kita pilih dari 300-an kabupaten yang ada di Indonesia, kita mau ngambil misalnya sebagai sampel 100 kabupaten saja misalnya. Terus karena kita masih ngerasa ini terlalu besar, kita sampel lagi. Jadi masing-masing kabupaten kan ada orang-orangnya tuh di dalamnya. Nah, kita sampel lagi. Jadi from each kabupaten, dari setiap kabupaten ambil lagi misalnya 50 orang saja kayak gitu. Jadi ada 2 tahap pengambilan sampelnya. 2 kali penyaringan kayak gitu sih. Kurang lebih gitu. Misalnya juga gini deh, misalnya contoh lain. Misalnya kita mau yang 2 kali penyaringan yang multi-stage ya. Misalnya tadi dari setiap angkatan kita sampel sekian kelas di STAN gitu misalnya. Dari tiap kelas kita ambil lagi beberapa orang saja. Nah, itu juga contoh multi-stage. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan kebayang ya gambarannya. Iya, Bu, sudah kebayang. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke berikutnya. Sebentar ya, saya mau minum dulu sebentar. Nah, kita lanjut lagi ke tabel frekuensi. Mudah-mudahan masih kuat ya otaknya. Ada yang sudah lelah? Yang udah lelah boleh raise hand. Ada yang udah lelah belum? Nggak ada yang jawab, berarti masih segar. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi. Sekarang kita belajar tentang tabel frekuensi. Ini materi terakhir di perkuliahan pagi ini, jadi udah akan segera bebas nih kalian ya. Nah, tabel frekuensi itu definisinya gini kira-kira. Ini kita punya data hasil hasil survei tadi ya. Contohnya di sini adalah denyut nadi dari student. Ini kebetulan yang untuk yang female saja. Jadi kita kayak mengambil sampel berapa orang ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 40 orang perempuan. Kita data tingkat denyut nadinya kayak gitu. Dapat data seperti ini. Tapi kan dengan data yang seperti ini kita masih masih belum dapat gambaran yang bisa kita ceritakan ke orang gitu. Sehingga kita kelompokkan dia berdasarkan ke dalam kelas-kelas tertentu gitu. Jadi di sini kita misalnya, oke, saya mau mengelompokkan yang 60 sampai 69 satu kelas sendiri, 70 sampai 79 satu kelas sendiri,
dan seterusnya sampai 120 dan 129. Itu kita bikin dalam satu grup sendiri. Nah, from each group kita hitung ada berapa orang ya gitu yang belongs to, yang masuk ke dalam kelompok 60 sampai 69 gitu misalnya. Oh, ada 12 orang gitu. 70 sampai 79 ada berapa orang kayak gitu misalnya. Contoh lainnya misalnya gini juga sih, misalnya kalian ingin mendata tentang umur gitu, umur yang ada di mahasiswa STAN. Kalian masuk STAN tahun berapa ya? 2019 ya? 2019. Ya, misalnya ingin tahu rata-rata umur mahasiswa STAN yang masuk di tahun 2019 gitu. Jadi data dulu kan umurnya masing-masing di sini. Setelah itu dibikin kelompoknya, misalnya yang di bawah 17 ada berapa ketika masuk. Mungkin dia Axel gitu mungkin ya, jadi di bawah 17 sudah masuk STAN gitu. Terus yang umurnya 17 sampai 18 misalnya gitu. Terus yang umurnya di atas 18 ada berapa? 18 sampai 19, 10 ke atas ada berapa? Nah itu terus membuat data dan menyajikannya ke dalam tabel frekuensi. Jadi definisi tabel frekuensi. Paham nggak? Jadi kita nggak usah mendefinisikan dalam bentuk kalimat, saya definisikannya dalam bentuk ilustrasi kayak gini. Paham maksudnya tabel frekuensi? Paham, Bu. Paham. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah frekuensi itu dari data yang tersebar-sebar ini, dari segepok data yang kita punya, grup ini ya, kita kelompokkan di kelas-kelas tertentu, dan kita hitung ada berapa frekuensinya. Kalian, apa manfaatnya kalau kita sajikan ke sini? Maksudnya apa benefitnya mengubah ini, tabel ini menjadi tabel frekuensi? Saya mau tanya sama, apa ya, Mahayu. Lebih terstruktur, Bu. Lebih terstruktur. Selain itu juga keuntungannya adalah bisa langsung melihat di mana frekuensi tertinggi. Jadi karena ketika kalian ngomongin statistik, selalu tonjolkan hal-hal menariknya gitu. Maksudnya siapa yang peduli dengan data yang biasa-biasa saja? Sama kan misalnya kayak gini deh, misalnya di kelas gitu. Orang kan care-nya sama siapa yang paling pintar atau siapa yang paling bawah nilainya gitu. Yang tengah-tengah kan biasanya orang-orang nggak terlalu peduli. Jadi kalau dengan frekuensi gini langsung kelihatan nih misalnya gitu. Jadi kayak oh ternyata penumpukan frekuensi ada di kelas 70 sampai 79 nih gitu. Jadi kita bisa langsung tahu modusnya ada di sini nih misalnya. Dan ternyata ada loh kelas yang nggak ada orangnya nih gitu, yang denyutnya di atas, yang denyutnya between 110 sampai 119 ternyata 0 orang kayak gitu. Jadi kita bisa langsung dapat gambaran cepat gitu dari data itu seperti apa kira-kira sebarannya. Kalau dari data yang masih kayak gini kan nggak bisa diomongin kan, ini gimana mau ngomongin datanya ya gitu, orang dia masih tersebar-sebar gini. Tapi ketika dia sudah menjadi tabel frekuensi, kalian bisa ngomong sesuatu gitu. Oh, ternyata paling banyak ada di denyut nadi 70 sampai 79, kemudian disusul dengan 60 sampai 69 di berikutnya gitu. Dan ada sedikit orang, 3 orang yang denyutnya di atas 90 nih, 60 sampai 99, 100, 109 dan seterusnya. Jadi bisa diomongin enak kan gitu contohnya. Oke. Nah, kenapa kita membuat tabel frekuensi? Sebenarnya udah dijelasin juga tadi ya dari ilustrasi, untuk men-summary data, terus melihat nature of data itu seperti sebarannya, frekuensi tertinggi ada di mana, dan nanti ini bisa jadi dasar pembuatan grafik nanti. Nanti dari tabel frekuensi, tabel yang grafik yang kita bisa bikin adalah histogram namanya. Ada yang pernah dengar histogram? Ada yang pernah dengar histogram? Pernah. Ada? Pernah. Apa itu histogram? Itu apa ya? Pokoknya saya pernah dengar tapi lupa bentuknya. Ya, kayak gini nih bentuknya. Ada di slide 53. Nah, gini bentuknya. Ada yang pernah lihat bar chart nggak? Grafik batang. Iya, tahu. Bedanya sama histogram apa? Ada yang tahu nggak? Grafik batang itu kayak gini bentuknya. Nah, ini grafik batang nih. Kalau histogram kayak gini. Mirip nggak? Atau beda nggak? Kalau histogram kayak nyatu gitu ya, Bu? Ya, kayak nyatu yang pertama.
Tapi sebenarnya inti perbedaannya adalah kalau bar chart, sumbu X-nya itu adalah kategorik biasanya. Misalnya kita mau tahu, contohnya apa ya? Nah ini misalnya kategorik itu kayak ini grup 1 berapa nilainya, grup 2 berapa nilainya, grup 3 berapa nilainya, atau misalnya ini deh, top 5 artis dengan most billboard. Yang billboardnya pertama ada Rihanna, Madonna, Michael Jackson, Mariah Carey, The Beatles. Intinya adalah X-nya adalah data kategorik. Tadi masih ingat ya kategorik apa? Kalau nggak bisa lihat lagi di slide. Udah pada download slide-nya belum nih? Jangan-jangan belum nih? Sudah, Udah, Bu. Udah. Oke, alhamdulillah kalau udah. Nah, kalau histogram itu X-nya adalah data continuous di sini. Di sini adalah continuous-nya. Dan sumbu X-nya adalah sumbu X. Sumbu Y-nya frekuensi. Kalau bar chart, sumbu X-nya kategorik, sumbu Y-nya itu continuous-nya, nilainya. Jadi Rihanna ada berapa gitu, Madonna ada berapa. Kalau histogram, ini pasti frekuensi sumbu Y-nya. Sumbu X-nya adalah data continuous, karena dia adalah hasil pengelompokan, bukan kategorik. Gitu. Jadi masalah berat ada berapa frekuensinya yang antara 100 ini berapa ya kira-kira 131 sampai 133 misalnya kayak gitu. Itu bedanya. Jadi bedanya adalah di sumbu X sama sumbu Y-nya. Oke, dan biasanya histogram itu adalah kita bisa bilang bahwa histogram histogram adalah sama dengan bentuk grafik dari tabel frekuensi. Jadi tabel frekuensi tadi itu bisa dijadikan grafik namanya histogram. Kayak gitu sih hubungannya. Kita balik lagi ya ke tabel frekuensi tadi. Nah, sekarang nanti kita akan belajar, mungkin di pertemuan 2 kalau nggak salah, itu akan belajar tentang menghitung dari tabel frekuensi, dan juga di pertemuan ini kita akan belajar cara membuat tabel frekuensi. Tapi before that, kalian harus tahu terminologi tabel frekuensi. Yang pertama, jadi tabel frekuensi itu nanti di sini, di setiap barisnya, ini kan pasti adalah interval ya, semacam itu kan. Kayak gini adalah grup gitu. Nah, ini namanya lower class limit. Jadi satu baris, masing-masing baris disebut sebagai kelas. Nah, si kelas ini punya lower class dan upper class. Jadi lower class-nya 60, 70, dan seterusnya. Sementara upper class-nya 69 dan seterusnya sampai 129. Jadi ada lower class, ada upper class. Kemudian ada lagi namanya class boundaries. Kira-kira dari ilustrasi ini tahu nggak apa itu class boundaries? Ada yang bisa memberikan insight? Mungkin Nanda Dwi Wahyu ada? Nanda, apakah kamu ada? Ada, Bu. Ada. Nanda, kira-kira kalau lihat ilustrasi ini, Nanda bisa menyimpulkan apa itu class boundaries nggak? Mungkin interval terluarnya ya, Bu, dari yang terendah. Ya, ini kan ada class boundaries itu ada untuk tiap masing-masing kelas, ada class boundaries-nya. Kira-kira kamu bisa menyimpulkan nggak? Apa ini 59,5, 69,5, 79,5, dan seterusnya. Mungkin batas ya, Bu, dari yang terbawah ke yang lower ya, Bu. Ya, jadi 69 tambah 70 bagi 2. Jadi kita kayak membayangkan ada semacam garis tak kasat mata gitu, ada batas tak kasat mata antara 70 sampai dengan 69. Kan di antara mereka berdua ini ada 69,5 kan. Berarti itu class boundaries-nya. Kayak gitu. Kalau misalnya misalnya gini. Misalnya nanti kalian ketemu data dia 60 sampai 69,5, terus di kelas keduanya adalah 70 sampai 79,5. Salah. 79,5. Kalau kayak gini, kelas boundaries-nya jadi berapa, Nanda, kira-kira? Nanda. Iya, Bu. Jadi berapa kalau kayak gini? Kelas boundaries-nya. Untuk yang itu 59,5 ya, Bu. Yang ini ya.
Bayangkan seandainya datanya bukan ini, tapi kayak gini, 60 sampai 69,5, 70 sampai 79,5, 80 sampai 89,5, berapa kelas boundariesnya? 69,75 ya, Bu? Ya, betul. Tidak paham ya? Jadi intinya adalah tengah-tengah antara dua angka ini, antara upper kelas sebelumnya dengan lower kelas dia sendiri aja. Jadi ditambahin yang dibagi 2. Jelas ya semuanya ya? Thank you, Ananda. Iya, Bu. Oke. Sekarang ada lagi kelas midpoint. Kelas midpoint ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Terus ada lagi kelas width. Kelas width ini bisa dibilang ya lebar kelas sih. Jadi kayak 60 ke 70 kan jaraknya 10 nih. Jadi intinya adalah lebar masing-masing kelasnya aja. Saya caranya adalah dengan mencari selisih antara lower class dari masing-masing dari sini aja sih. Dapatlah class width-nya. Nah, itu kira-kira penjelasan terkait dengan tabel frekuensi. Jelas ya sampai sini ya? Sekarang kita masuk ke cara membuat tabel frekuensinya sendiri. Masih banyak nggak nih ya? Oh, tinggal dikit lagi sih. Oke. Nah, cara membuat tabel frekuensi itu adalah yang pertama, kalian mesti urutkan dulu datanya. Di-sort dari yang paling kecil ke yang paling besar. Karena kan kita mau bikin berurutan kayak gini ya. Jadi kalau nanti punya data yang kayak tadi, yang kayak gini, berserakan, urutkan dulu dia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian setelah itu, putuskan, tentukan mau buat berapa kelas, mau membagi mereka ke dalam berapa kelas. Cara menentukan jumlah kelas ada 2. Bisa arbitrary itu maksudnya sesuka hati, tapi disarankan di antara 50 sampai 20 kelas ya jumlahnya. Karena kalau di atas ini, luar ini dianggap kurang bagus gitu. Jadi bisa kalian tentukan sendiri mau berapa kelas, atau kalau kalian ingin fair bisa pakai rumus Sturges ini namanya, di mana jumlah kelas itu didefinisikan sebagai 1 ditambah 3,322 log n. N ini adalah jumlah datanya, jumlah frekuensinya kalau kita jumlahkan ke bawah. Misalnya untuk data tentang ini, data tabel 22, IQ score, ini kan berarti datanya ada 78 ya, di 2 tambah 33, tambah 35, tambah 7 tambah 1, 78. Berarti nanti jumlah kelasnya adalah 1 ditambah 3,322 log 78. Kayak gitu sih jumlah kelasnya. Nah, setelah itu nanti setelah kalian tentukan berapa jumlah kelasnya, baru nanti hitung class width-nya. Kita langsung contohin aja di sini prakteknya ya. Ini misalnya ada data seperti ini jumlahnya. Di sini saya contohkan dengan menggunakan jumlah kelas arbitrary. Artinya saya langsung putuskan saya mau bagi dalam 5 kelas nih datanya gitu. Nah, di sini yang pertama kali saya lakukan adalah saya akan men-sort datanya dulu. Tapi kebetulan di sini tidak saya sediakan ilustrasi untuk gambar yang sort, tapi anggaplah ini sudah terurutkan ya. Nah, tentukan jumlah kelasnya, saya putuskan saya mau pakai 5 nih gitu. Kemudian cari nilai minimumnya. Tadi langkah ketiga adalah hitung lebar kelas. Ingat lebar kelas tadi adalah ini, selisih dari lower kelas masing-masing, 60 ke 70, 70 ke 80. Cara menentukan jumlah kelas adalah nilai maksimum yang ada di data dikurangi dengan nilai minimum dan dibagi jumlah kelasnya. Berarti dalam hal ini, saya tahu bahwa minimumnya 50, maksimum 141, dan saya bagi dengan 5 di sini. Dapatnya 18. Nah, dibulatkan ke atas jadi 19 di sini, jumlah class width-nya. Sehingga nanti saya punya seperti ini. Jadi untuk pembulatan ini sendiri, kalau menurut yang di buku, kita boleh membulatkan ke ukuran yang menurut kita lebih enak buat dilakukan penghitungan gitu. Misalnya menjumlahkan bekerja dengan angka 20 karena dia genap dan bulat tentu lebih enak daripada dengan angka 19 karena agak merepotkan di penjumlahannya. Tapi saya sendiri lebih cenderung tetap ikut rule. Jadi kalau misalnya rule-nya bilang class width itu adalah hasil pembagian yang kita bulatkan, saya akan tetap membulatkannya 1 angka ke atas, 19. Jadi di sini saya punya 50 sampai 68. Jadi cara bikinnya gini nih, saya tahu bahwa nilai minimum tuh 50 kan ya.
Terus habis itu, anggap ini belum ada nih, misalnya, yang di sini. Yang ini belum ada nih, misalnya. Saya tahunya bahwa starting point saya pasti 50 nih, gitu. Saya 51 50 ya. Terus, karena saya tahu bahwa width-nya adalah 19, maka di baris kedua itu pasti 69 nih mulainya. Ini saya hapus aja deh dulu biar nggak bingung. Anggap nih kosong ya. Starting point 50 dan width-nya 19. Pasti di sini 69 nih. Berarti di sini upper limit-nya adalah 68. Dan di sini adalah berapa? 87 kayak gitu. Begitu sih cara ngisinya. Nanti setelah kalian berhasil menentukan upper limit, lower limit, dan upper limit dari masing-masing kelas, baru nanti ini kita kosongin dulu ya. Baru nanti ini anggap kosong. Baru nanti dihitung berapa frekuensinya kayak gitu. Ini tally ini sebenarnya cuma kolom pembantu aja sih agar kita tahu 50 sampai 68 ada berapa sih gitu. Jadi di sini ada dijumlahin aja. Baru nanti muncul kayak gini. Itu cara bikin tabel frekuensi. Sederhana kan ya? Nggak bingung kan? Berarti itu manual ya, Bu? Nyari frekuensinya itu. Iya, manual. Sebenarnya ada cara otomatisnya gitu. Ini kan kebetulan pakai data yang sederhana ya, jadi kita bisa kayak manual. Dengan Excel, setahu saya ada caranya untuk bikin bisa otomatis, tapi saya sukanya pakai R. Kalau nanti kalian ingin coba pakai Excel, silahkan dicari sendiri caranya gimana. Tapi saya akan coba contohin pakai R ya, sebentar. Izin Bu, Ya. kan buat nutup portal. Oh iya. Itu ada ini ya, ada notifikasi ke kalian ya? Tidak ada sih Bu, soalnya dosen-dosen kemarin juga minta diingatkan buat Iya, terima kasih udah ngingetin. Alhamdulillah untuk diingetin nih. Nggak lupa, soalnya asik ngomong. Kita sampai jam 10 ya, saya lupa ya, ampun kasihkan ngomong. Oke. Sebentar ya, cuman contohin. Saya lanjutin dulu slide-nya, nanti baru kita contohin ini ya. Saya ingetnya kok sampai jam 10:30 ya tadi ya. Jam 10 ternyata, sorry. Saya selesaikan dulu slide-nya, nanti saya contohkan cepat aja cara membuat tabel frekuensi. Tapi kalau manual emang kayak tadi cara bikinnya. Nah ini tadi udah jadi tabel frekuensinya. Kemudian setelah itu nanti ada relatif frekuensi sama percentage frekuensi. Sebenarnya juga cuma ini gampang sih, cuma terminologinya aja. Biasanya nanti ketika kalian di ujian nanti disuruh membuat tabel frekuensi, itu pasti akan disuruh melengkapi frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan persentasenya. Intinya kumulatif frekuensi itu gini. Di sini, jika ini 2, maka di sini juga pasti 2 ya, karena sebelumnya nggak ada apa-apa. Jadi relatif frekuensinya adalah 2/78 dibagi 78 sama dengan 0,026 dikali 100%. Ada yang tahu nggak 78 dari mana datangnya? jumlah frekuensi ya Bu. Iya, betul. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi di sini ada jumlahnya 78 di bawah sini. Terus yang baris kedua, sekarang kumulatifnya menjadi 33 tambah 2, 35. Maka relatif frekuensinya adalah 35 dibagi 78. Nah, silakan dihitung sendiri berapa isiannya, nanti dikali 100%. Terus yang ini juga sama, ini berarti jadi berapa di sini? Sama-sama ngitung 70. 70. Ini 70 dibagi 78. sorry. Dibagi 78 sama dengan titik-titik nanti silakan hitung sendiri. Terus yang ini 77. 77 dibagi 78. Di sini jadi 78. 78 dibagi 78. Kayak gitu sih nanti melengkapinya. Kemudian nanti setelah kalian punya tabel frekuensi seperti ini, kalian bisa menuangkannya ke dalam bentuk histogram. Jadi histogram itu sebenarnya ya tinggal ini aja sih. Jadi misalnya 50 masing-masing bar, masing-masing batang itu melambangkan kelas. Jadi kalau kalian punya 3, 4, 5 batang. Nah, di sini tinggal tulisin aja. Misalnya untuk kelas pertama ada 2 frekuensi, maka tingginya segini. Terus 33 di sini, 35 di sini, 7 di sini, 1 di sini. Udah kayak gitu aja sih. Intinya untuk yang histogram. Pertanyaan sampai sini?
tadi mau recap sih, tapi kayaknya nggak sempat buat recap, jadi nggak jadi. Saya coba contohin dulu cara membuat tabel frekuensinya. Ini cuma contoh cepat aja sih kalau pakai R. Stop share dulu, ganti ke RStudio. Nah, dia kayak gini. Jadi saya punya data, saya masukkan ke dalam tabel, kebetulan datanya tentang IQ low, IQ break, IQ out. Sebentar nih, kayaknya ada yang kurang pas. Saya lihat ya masih jalan apa enggak nih, soalnya udah lama enggak dijalanin. Nah, ini kita bisa dengan R itu, sorry, ada objek yang tidak not found. Objek IQ. Oh, ini kayaknya IQ. Jadi datanya saya input seperti ini. Terus habis itu saya mau tahu, saya jadikan dia ke dalam bentuk tabel, data frame namanya di sini. Mungkin kalian akan bingung, tapi nggak apa-apa, dilihat aja dulu. Kayak gini datanya, masuk datanya. Terus habis itu bisa cari nilai minimumnya, pakai function namanya min. Kayaknya di Excel juga ada function yang setara. Bisa dicoba sendiri nanti. Ini max. Kemudian saya mau bikin tabel frekuensi dengan 5 kelas. Maka saya tinggal ini IQ low. Breaks-nya 5, artinya 5-nya ada 5 kelas. Dan muncul kayak gini, langsung muncul berapa kumulatif frekuensinya, kumulatif persentasenya, dan seterusnya. Setelah itu, kalau misalnya saya mau mendefinisikan lower dan upper limit-nya, saya juga bisa definisikan langsung di sini, breaks-nya mau gimana. Oh, salah, bukan IQ, tapi IQ low. Langsung muncul kayak gini, bikin tabel frekuensi. Nah, ini kalau bikin histogram, di R juga bisa langsung, tinggal run aja. Shadow graphic error. Ini kayaknya ada yang kurang tepat di sini. Program basic. RStudio, oh, RStudionya ada error. Saya pakai ini aja. Bentar, ini kayaknya ada error di RStudio saya. Saya coba cek lagi deh, tapi intinya kayak gitu sih kalau mau bikin histogram. Coba saya bikin langsung saja gini. Yes, IQ low, enggak ya? Ada error di sini. Terus coba saya akan cari tahu dulu penyebab errornya. Mana sih errornya? Tapi intinya bisa ada cara yang tidak otomatis, ada cara yang tidak manual sih kalau mau bikin frekuensi tabel sama histogram. Kalau di Excel saya tidak terlalu familiar, tapi bisa dicari sih. Membuat tabel nanti bisa di googling sendiri aja. Nanti kita akan coba dicari ya setelah perkuliahan ini selesai. Saya minta kalian untuk coba cari tahu sendiri cara buatnya dengan Excel. Dan sebentar saya juga akan coba untuk share nanti yang di R-nya kalau nanti ada tertarik untuk nyoba R. Itu aja sih untuk hari ini. Ada pertanyaan sampai di titik ini sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Kalau dari saya cukup, Bu. Cukup, oke. Udah lewat juga ya waktunya ya. Nanti saya akan ada tugas sih. Tugasnya sederhana aja, membuat tabel frekuensi sama ada beberapa pertanyaan. Saya akan posting mungkin sore atau besok pagi dan saya akan kasih waktu untuk mengerjakannya sampai sebelum kuliah berikutnya nanti. Jadi cukup panjang waktunya. Intinya sih buat ini aja sih, biar kalian ada latihan juga setelah kuliahnya selesai. Kemudian tadi di RPS, kalau kalian baca, itu kan ada rekomendasi buku yang dipakai ya. Kalau bisa, coba dicari bukunya. Dan karena itu akan sangat berguna untuk memahami materi yang disajikan dalam slide. Dan juga terkadang saya juga mengambil soal-soal untuk latihan dari situ. Bukunya buku yang Triola itu, yang
Saya share dulu. Ini bukunya yang Triola Mario ini. Coba dicari di Tokopedia atau mungkin bisa cari PDF-nya. Biasanya pada jago nih nyari-nyari PDF ya di internet, karena itu akan sangat berguna. Tolong ya kalian nanti masing-masing punya buku ini dan buku ini juga kalau memungkinkan, nanti akan sangat membantu dalam pertemuan kita yang berikutnya. Itu aja dari saya. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lain, barangkali kita tutup saja perkuliahan kali ini. Kalau nanti masih ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan lewat WhatsApp group ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup ya perkuliahan kali ini dan ditunggu nanti informasi soal latihannya tentang tugasnya. Nanti saya akan infokan juga lewat WhatsApp group. Tugasnya akan saya upload via LMS. Nanti saya juga akan notif kalian via grup. Oke, terima kasih banyak. Semoga tetap semangat. Have a nice weekend ya. Terima kasih, Bu. Saya akhiri perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat ya. Terima